Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan menyertai kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Matius pasal 24, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku, dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua tahu bahwa kita tidak selamanya ada di dunia yang fana ini. Dunia dan segala isinya akan berakhir pada waktu yang telah ditentukan oleh Tuhan. Hal itu pasti terjadi. Dan Tuhan sudah mempersiapkan bumi langit baru bagi setiap orang yang bertahan sampai akhir. Dan sebagai pengikut Kristus, tidak mudah jalan yang harus kita lalui. Kita harus memikul salib hari-hari dan terus belajar menyangkal diri. Ada konsekuensi yang harus kita alami sebagai pengikut Kristus di dunia ini. Dalam firman ini dijelaskan pada saat Yesus dan murid-murid sedang duduk bersama, murid-muridnya bertanya kepada Yesus tentang kedatangannya kembali, dan itu sekaligus sebagai akhir zaman. Yesus menjelaskan bahwa pada masanya akan terjadi penganiayaan yang hebat bagi para pengikut Kristus. Banyak orang menjadi murtad, akan terjadi saling menyerahkan dan saling membenci, akan banyak muncul nabi palsu yang menyesatkan. Kedurhakaan ada di mana-mana, dan kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Dan kita sekarang sedang berada di zaman akhir. Dan kalau kita simak dengan baik, tanda-tanda itu sudah dimulai. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak perlu menghabiskan waktu untuk tahu tentang kapan akhir zaman tiba. Yang penting kita lakukan agar kita tetap berjaga-jaga dan tetap siap sedia secara iman, karena kedatangan Yesus datang secara tiba-tiba. Bagian kita adalah mempersiapkan diri untuk menantikan itu terjadi. Tuhan Yesus mengingatkan pada kita, waspadalah, supaya anugerah keselamatan yang sudah diberikan kepada kita itu tidak hilang. Sebab dunia ini akan selalu sangat kuat menarik kita untuk jauh dari jalan kehidupan yang kekal itu. Akan banyak penyesat, bahwa iblis bekerja untuk menjatuhkan kita supaya tersesat, sebab iblis dan pengikutnya tidak suka kita selamat. Akan ada pengajaran-pengajaran yang sesat yang mengatasnamakan kuasa nama Tuhan. Akan ada penderitaan, perang, dan bencana yang dari dahulu telah terjadi dan akan terus berlanjut. Akan terus kita alami sebagai konsekuensi kejatuhan manusia ke dalam dosa. Sebab dunia ini sudah rusak. Dunia ini tidak layak lagi untuk tempat kita tinggal. Dan Tuhan sudah mempersiapkan rumah baru bagi kita, yakni langit dan bumi baru. Bagian kita, sebelum masa akhir itu tiba, itu bisa akhir dari hidup kita dari dunia ini, ajal kita dan akhir dari dunia ini, atau ajal dunia ini. Waspadalah, jaga diri kita tetap dalam kekudusan tak bercacat, tetap beriman teguh, supaya kita tidak goyah sekalipun badai topan melanda. Jaga sikap kita tetap benar di hadapan Tuhan. Untuk hal ini, roh kita jangan pernah padam. Tetaplah berdoa dalam roh, supaya kita dikuatkan oleh Tuhan dan tetap tahan uji sampai garis finish. Hanya hidup di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita dimampukan menjadi pemenang. Terhubunglah terus dengan Tuhan, sebab hanya Dialah kekuatan dan juru selamat kita di dunia yang jahat ini menuju kehidupan yang kekal.
Di zaman akhir ini, kita harus bertahan teguh dalam iman kita bahwa hanya Yesus juru selamat dan jalan kebenaran satu-satunya, dan Dia akan datang untuk kedua kalinya untuk menjemput kita supaya kita bersama-sama dengan Dia di surganya. Selagi kita hidup, hiduplah seturut kehendak Tuhan, hiduplah dalam tuntunan firman-Nya. Mari kita lakukan apa yang berkenan di mata Tuhan, letakkan hidup kita di tangan kuasa Tuhan. Kehendaknya lah yang jadi untuk hidup kita. Teruslah membangun kehidupan yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan menjadi kekuatan bagi hidup kita. Sebab hanya orang-orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Pada akhir zaman akan terjadi siksaan yang dahsyat. Sebagai orang pilihan, kita harus tetap bertahan setia karena waktunya akan dipersingkat. Kedatangan Tuhan yang kedua semakin dekat, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun tahu. Karena itu kita harus tetap berjaga-jaga, sebab kita tidak tahu hari mana Dia datang. Dan kita tidak perlu sibuk ingin tahu kapan itu terjadi. Yang harus kita lakukan, menyadari bahwa jalan kita tidak mudah, kita akan menghadapi kehidupan yang sulit, kita akan dibenci, dimusuhi bahkan disiksa. Tetaplah bertahan hidup dalam kasih Kristus. Kita perlu taat dan setia walaupun menghadapi banyak penderitaan. Saat dunia krisis orang-orang yang setia, tetaplah setia. Saat dunia krisis orang-orang benar, tetaplah benar. Saat dunia krisis orang-orang yang tulus, tetaplah tulus. Kendati orang-orang di sekeliling kita mengabaikan Tuhan, tetaplah tekun dan setia di dalam Tuhan. Tuhan sangat menghargai ketekunan dan kesetiaan kita. Bertahanlah hidup benar dan tetap setia, walau engkau sendirian, Tuhan senantiasa ada bersamamu. Benar, tidak mudah bagi kita untuk hidup benar dan setia di dunia yang jahat ini, di mana manusia tidak memandang kepada Allah, hidup menuruti keinginan duniawi, di mana kasih semakin dingin. Tidak mudah menjadi orang yang beriman di tengah-tengah dunia yang jahat ini, tetapi tetaplah setia. Seperti yang Yesus katakan, Dia yang telah bertekun sampai akhir adalah orang yang akan diselamatkan. Pandanglah terus kepada Tuhan dan berharaplah hanya kepada Tuhan. Ingatlah terus kepada Tuhan, melekatlah kepadanya dan lakukan kehendak-Nya. Jangan mau ikut dunia. Ikut dunia kita pasti hancur dan musnah. Ikut Yesus kita pasti hidup dan selamat. Pada masa-masa ini di akhir zaman yang sedang berlangsung, tetap beritakan Injil Kristus. Kedatangan Tuhan sudah dekat, dan masa itu tiba sesaat Injil Kerajaan Allah diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu baru tibalah kesudahannya. Saat kita menghadapi kondisi hidup yang mencekam, ada badai menerjang kehidupan kita, tetaplah bersyukur, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut, jangan marah, jangan kecewa, dan jangan putus asa. Kondisi apapun yang membuatmu harus tetap menetap pada suatu keadaan yang tidak mudah, tetaplah bertahan taat, percaya dan berserah hanya kepada Tuhan. Tetap berada dalam pemeliharaan Tuhan, tetap bergaul intim dengan Tuhan, dan pada waktu yang tepat, Tuhan pasti menolongmu, membawamu keluar dari badai yang sedang kau hadapi. Tetap berada di bahtera Tuhan, di dalam tangan kuasa Tuhan. Jangan cari jalan pintas, jangan hendak terburu-buru memaksakan kehendak dan waktu kita. Tuhan lebih tahu waktu yang tepat untuk membawa kita keluar dari badai. Pastikan kita tetap setia dan tetap bersikap benar di hadapan Tuhan. Hanya satu yang diinginkan oleh Tuhan dari kita, yakni tetap taat, tetap percaya dan setialah sampai akhir. Jangan lagi hidup di dalam dosa. Di zaman akhir ini, mari kita bergegas untuk bertobat dengan sungguh-sungguh. Install ulang cara hidup kita yang lama. Tinggalkan kejahatan. Carilah Tuhan selagi Dia mau ditemui. Cari wajah-Nya dan habiskan waktumu hanya untuk Tuhan. Jangan urusi urusan orang lain lagi. Jangan sibuk lagi mengurus dosa-dosa orang lain.
Jangan lagi berjalan menurut nasihat orang fasik. Jangan lagi berdiri di jalan orang berdosa. Jangan lagi ikut duduk dalam kumpulan pencemooh. Sibuklah mengurus dosa-dosa kita dan memperbaiki diri kita setiap waktu. Sibuklah mengurus pekerjaan-pekerjaan kita. Ikuti apa maunya Tuhan. Bangunlah terus hubunganmu yang dekat dengan Tuhan dan alami kasih-Nya setiap waktu. Setialah sampai akhir. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin.